Oke, udah mulai di-record. Jadinya selamat pagi Pak Ari ya, Selamat pagi. dan para mahasiswi sekalian ya. Jadi kuliah hari ini adalah kuliah gabungan kelas A dan kelas B ya, yang tujuannya adalah ini ya, sharing tentang apa namanya, dunia kerja gitu ya, kerja sedikit ya, berbagi pengalaman gitu kan. Jadinya Lanjut. apa namanya, ya, mata kuliah ini kan ya, mata kuliah Big Data ini silabusnya ya, saya lumayan modifikasi ya dari ini ya, dari apa namanya, dari silabus yang tahun lalu, arahnya lebih ke praktek ya, lebih ke praktek, jadinya lebih banyak penggunaan framework yang apa namanya, mungkin tidak banyak dibahas di mata kuliah lain ya gitu ya, mata kuliah lain. Seperti MongoDB, ya, Hadoop, terus apa namanya, Hive ya, terus Scoop, Flom ya. Terus juga termasuk SQL Alchemy gitu juga apa namanya, saya pikir nggak banyak ya. Kalau MySQL kan sudah hampir di banyak mata kuliah kita lihat gitu ya. Jadinya seperti itu. Jadinya saya yakin juga nanti kalau kalian ini ya, kalau kalian masuk ke dunia kerja bakal ini ya, bakal apa namanya, lebih banyak lagi ketemu perangkat lunak ataupun framework dan masuk operating system ya. Mungkin apa nama, saya tidak banyak dari orang yang ini ya, sempat ngerasain Solaris OS gitu ya. Satu yang sudah nggak Solaris. dipakai lagi ya, Solaris yang punyanya apa namanya, Solaris ya Mas. Yang sekarang udah diklaim sama Oracle kan ya, itu udah nggak ada gitu ya. Termasuk apa namanya, ini juga ya, intinya banyak yang kita ini ya, kalau apa namanya, harus survive kadang-kadang gitu. Jadi banyak sekali apa namanya, kebutuhan skill yang tiba-tiba diminta gitu, padahal nggak pernah diajari di kuliah gitu. Jadinya seperti itu yang mungkin Benar-benar. kita mau sharing ya. Nanti juga dari mahasiswa selain bertanya juga bisa sharing di sini, misalnya ada yang sudah pernah ngambil proyekan bikin website atau bikin sistem informasi gitu, mungkin bisa sharing juga gitu ya, seperti itu ya. Jadinya itu sesuai yang kan kan untuk di kelas B pernah saya sampaikan sebelumnya ya. Oke. Itu barangkali dari saya mungkin semacam moderator aja di sini. Ya, ini apa namanya, pembicara utamanya Pak Ari kali ini gitu ya. Loh, Oke, jadi mungkin dari dua-duanya, Pak. mungkin dari Pak Ari silakan Pak. Eh, Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Ari. Saya jujur baru mulai jadi tenaga pengajar di PSTI tahun ini. Pengalaman kerja sangat menarik. Dulu pertama kali saya kerja jadi database programmer. Kemudian lanjut ke administrator, jadi waktu itu terpaksa ngambil 2 sertifikasi, DB itu administrator sama developer. Nah, kebetulan karena terpaksa itu karena dibayarin, jadi ya ikut aja dah. Terus habis itu, waktu itu kadang di dunia kerja kadang-kadang aneh kalau di Indonesia, nggak tahu kalau sekarang ya. Dulu namanya sertifikasi itu penting, kayak Cisco, kayak kayak ya sertifikasi profesional gitu ya. Tapi kalau jangan dilihat uangnya, pasti berbanding kebalik. Jadi kalau nanti kalau teman-teman kerja gitu ya, ya jangan jangan anu lah, jangan dilihat anu. Kadang-kadang kalau ngelihat effort sama uang itu kadang-kadang sakit hati gitu ya. Dulu biasanya kan ada yang bilang kalau dapat sertifikasi ini minimal gaji segini gini 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 ya, ya lihat-lihat anu lah apa yang nge-hire. Jadi itu. Tapi dulu alhamdulillah sih dapat dapat gratisan buat sertifikasi, dapat 3 sertifikasi. Kemudian saya waktu kuliah
S2 juga sambilan, sama kayak yang dibilang Pak Wira. Nah, waktu kuliah juga ngambil-ngambil proyekan. Jadi alhamdulillah, tapi kuliahnya nggak kedodoran. Jadi waktu S1 saya proyekan juga database, kemudian kerja cuma 1 tahun, kemudian lanjut kuliah S2. Waktu S2 saya juga sambilan juga, kebetulan proyekannya itu sama dengan tugas dari dosen. Jadi tugas dari dosen saya jual. Jadi itu terus proyekannya kayak ya, jadi saya loncat-loncat kebetulan, namanya kebutuhan kebutuhan kan macam-macam ya. Jadi waktu itu saya ngambil database, kemudian waktu sekolah juga ngambilnya image processing. Gimana, ada yang tanya? Oh ya, saya lanjut ya. Jadi waktu itu ngambil kuliahnya ngambil proyekannya image processing, kayak video processing gitu. Terus habis itu lanjut lagi kerja itu lebih ke software development, kayak aplikasi sistem. Tapi kalau menurut saya easy marketnya, lapangan pekerjaan itu benar yang dibilang sama Pak Wira, sistem informasi itu masih banyak itu, easy market banget itu. Jadi kalau kebutuhan sistem informasi, meskipun di era yang AI, IoT, ini sebenarnya untuk lapangan dan peluang sistem informasi itu besar banget, besar banget. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah berkecil hati ya. Kalau misalnya ada yang bilang yang big data atau IoT lebih gimana gitu ya. Tapi sebenarnya peluang untuk sistem informasi lebih banyak. Tapi sistem informasi ini ada bumbunya. Bumbunya itu ya AI, terus big data gitu. Terus waktu itu pengalaman kerja saya yang waktu itu terakhir jabatan saya senior software engineer ya. Itu kita pertama arsitektur, kemudian kedua disuruh menganalisis data. Jadi benar kata Pak Wira, jadi kadang-kadang di kuliah itu kita nggak diajarin, tapi ya kita harus gimana ya, harus tahu lah gitu kan, ya kita belajar macam-macam. Jadi waktu itu kebetulan ada dapat dasar-dasar kayak teori kan dari perkuliahan, itu kita bisa olah, kita bisa gunakan untuk waktu kita kerja. Waktu itu saya job desk-nya itu sebenarnya cuma coding lah istilahnya, developer gitu ya. Tapi ada masalah penting harus krusial. Akhirnya saya buka-buka buku lagi tentang klasifikasi dokumen, gimana dokumen similarity seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang namanya job ya, dia harus cepat gitu kan. Jadi kita muter otak 2 kali gitu kan. Environment-nya itu dibatasin, terus harus cepat, harus benar gitu kan. Jadi muter otaknya di situ sih. Kadang kalau kita baca-baca di perkuliahan kan banyak metode itu yang sangat bagus gini-gini. Tapi memilih metode yang relevan itu juga kadang-kadang tricky. Jadi banyak banget. Jadi kadang-kadang ya antara kerja Rodi dan kerja pinter sih. Jadi ya tinggal kita pilih seperti itu. Terus apa lagi ya? Iya, saya dulu di Brawijaya di database administrator, kemudian waktu S2 saya dapat part time juga di Taipei, terus yang terakhir saya di Manchester. Terus ya mungkin ada yang mau tanya gimana kiat-kiat untuk, mungkin teman-teman udah siap untuk melamar atau ini, nggak tahu ini udah angkatan akhir atau gimana ya.
kiat-kiat. Tapi yang saya sarankan, meskipun kalian pinter ngoding, banyak teman-teman yang biasanya terjerumus, terjerumus. Jadi kadang-kadang kakak tingkat saya itu dulu, mereka tergiur sama uang, jadi lupa lulus kuliah. Jadi kuliahnya itu 8 tahun. Jadi anak-anak teknik teman kakak tingkat saya itu biasanya 8 tahun baru dia pengen lulus. Tapi kalau saya sarankan ya, dan saya pun udah mencoba, jadi meskipun kerja, terus kuliah, dan lulus tepat waktu, dan IPK juga mumpunin sesuai. Jadi kalau mau daftar-daftar itu paling nggak cukup lah ya IPK-nya. Jadi itu bisa, dan itu nggak mustahil. Jadi kalau teman-teman di sini proyekan ya nggak apa-apa proyekan, tapi jangan lupa kuliahnya. Seperti itu. Itu kuliah itu penting loh, penting menurut saya. Mungkin ada yang bertanya sama Pak Wira, ke Pak Wira. Wih, ini 40 banyak banget ya Pak ya? Ya 40 ya baru satu kelas ini sebenarnya. Harusnya dekat-dekat 100 sih kalau 2 kelas digabung ya. Berarti banyak yang absen nih masih ya. Kayak ya tidak apa ya. Nanti sambil biasanya siangan ada yang masuk gitu juga kan ya, mungkin lagi gangguan jaringan atau apa gitu. Ya, itu jadi sangat menarik ya dari Pak Ari ya. Jadinya itu tadi apa namanya? Tadi sempat dibahas sertifikasi juga gitu ya. Ya, jadinya sertifikasi itu ya. Kalau dulu saya sampai ke Surabaya ya dulu nyari sertifikasinya Oracle dulu kan. Saya juga dulu paling tertariknya itu kalau ini ya, saya sebenarnya dulu tuh paling lemah dengan jaringan gitu ya. Sekarang malah ini masuk lab Paling yang dewa. ini ya, komunikasi data dan embed system gitu ya. Itu. Jadi sama jaringan saya ini apa namanya paling nggak ini ya, paling lemah. Jadinya saya emang dulu tertariknya emang paling pertama database ya, database dan nyari sertifikasi Oracle sampai ke Surabaya dulu gitu ya itu. Sekarang udah ini sih sudah hangus sih gitu ya. Apa namanya udah habis masa Bagus. berlakunya udah lama Kadaluarsa. ya. Jadinya ini ya kalau saya mungkin di perkuliahan juga sempat ini kan ya sempat bilang gitu ya. IPK S1 saya nggak sampai 3 ya. Nggak sampai 3 cuma 2,9 gitu dan di transkrip nilai saya ada nilai D-nya gitu ya. Ada nilai D-nya. Jadinya apakah itu menghambat saya melamar kerja? Enggak juga. Yang banyak membantu justru sertifikasinya gitu ya, sertifikasi. Ya tapi benar banget seperti yang dibilang ini ya, dibilang Pak Ari itu ya sertifikasi ya nggak jamin ini ya, nggak jamin gajinya sesuai dengan ini ya. Udah pernah sakit Balik hati Pak ya? ya, balik modal juga kalau dipikir-pikir ini ya apa namanya ya 2 bulan gajian gitu baru ini ya tanpa dipotong biaya hidup itu baru balik modal kayaknya gitu ya, ada biaya transport, biaya macam-macam gitu ya, jadinya seperti itu ya. Ya tapi lama kelamaan kalau udah naik ini ya, kalau udah naik itu naik posisi ya ini ya apa namanya ya lumayan lah gitu ya. Jadi kalau saya ini ya dulu S1 ya sambil ini ya sambil halo halo Yuk, ya masih ini ya. aman. Oke, ya. Jadi kalau S1 dulu saya sambil bikin-bikin website dulu ya, bikin-bikin website yang paling banyak ya. Untuk properti ya, untuk properti apa namanya di Bali waktu itu kan bikin situs penjualan villa gitu ya. Apa namanya atau jual sampai jual tanah gitu ya. Untuk ini itu ramai sekali karena zaman itu belum ada Traveloka, belum ada ya. Traveloka belum ada, Airbnb belum masuk sini, tiket.com apalagi ya. Bukan tiket, kalau tiket.co.id sama tiket.com tuh saya ragu ada hubungannya apa enggak itu saya nggak tahu, tapi ini ya kebetulan namanya sama atau gimana itu, tapi belum masuk gitu ya, seperti itu. Jadinya salah satunya cara jual ya pakai website gitu zaman itu ya. Dan apa namanya
pekerjaan lain yang waktu itu banyak ditawarkan untuk freelance itu search engine optimization ya, Oh. SEO ya, sampai sekarang kayaknya gitu ya, sampai sekarang. Tapi kalau sekarang ini kan ya, SEO tuh kayaknya diganti dengan jual beli follower ya. Ya, Jual beli influencer. follower, jual beli subscriber, jual beli komentar testimoni positif gitu kan. Sekarang kalau saya lihat itu banyak bisnis-bisnis ini ya, bisnis-bisnis IG yang artis IG. yang aneh gitu ya kalau pikir ya. Kalau zaman dulu kan zaman Kaskus, Mas Ari ini ya sempat pakai Kaskus nggak? Kaskus ya, saya waktu S1 saya kalau mau beli murah, beli PC itu Oh second ya, hand gitu di ya Kaskus sama. Jadi FJB. kalau saya dulu nyari apa namanya trouble di kantor, bahkan saya nanya di ini di forum di Kaskus Programming gitu ya waktu itu ya. Termasuk saya juga sering ngasih solusi juga di sana gitu. Jadinya Ini kalau kita di nggak Kaskus dulu kan, gap generasi kan, Mas? Nggak iya. gap generasi, nanti teman-teman di sini nggak tahu Kaskus itu apa. Ya, jadi Kaskus itu semacam forum ya, semacam forum ya. Jadi membahas macam-macam ya, dari jual beli ada, Kayak terus Reddit lah. ya forum juga ada ya. Jadi di sana yang paling umum kan jadi cikal bakal toko online sekarang itu kan mungkin reputasi ya. Ya, Reputasi jadinya reputasi. Benar. ada yang jual supaya jadi penjual terpercaya gitu kan, ini ya, apa namanya, jual istilah zaman itu cendol gitu ya. Cendol yang hijau-hijau, kalau full bar biasanya berapa Terus ratus pertama ribu. kali uang online itu Kaspe menurut saya di Kaspe, Indonesia. oh Dulu saya ada tahu malah ini Kaspe. nggak sempat make yang Kaspe ya. Saya udah zaman ada Kaspe itu udah nggak pernah belanja di Kaskus saya gini. Iya. Apa namanya, waktu zaman saya itu tahun 2007 itu yang ada duluan tuh ini Mas, apa namanya, rekening bersama ya. Eh, Rekber. Rekbar ya, Rekbar itu kan Iya. ya, itu kayak piggy bank gitu loh, macam-macam Iya. ini ya. Jadinya apa namanya, jadinya kita transfer ke rekening bersama dulu, kalau udah nyampe barangnya baru apa namanya, ditransfer ke penjual. Ininya cikal bakal Tokopedia dan lain-lain sekarang gitu ya. Itu kalau dipikir-pikir ya. Ini Iya. banyak sekali gitu ya. Kayak ini kan ya Pak Nadiem Makarim itu juga kan bukan orang IT ya background pendidikannya Iya. gitu, tapi orang finansial ya kemarin. Kemarin kan waktu kita jadi conference, kebetulan ini ya dari Gojek sempat ada pembicaranya juga itu. Ya memang ini apa namanya, banyak bisnis-bisnis online itu yang ini ya, yang bikin sukses itu kalkulasi finansial juga gitu Mas ya. Benar. Jadinya ya matematika dan apa namanya, analisis akunting itu ya nggak bisa diremehkan juga gitu ya. Benar. Sana. Selain kecanggihan teknologinya juga gitu ya sana. Ya, itu juga jadinya apa namanya, ini ya, pengetahuan akuntansi gitu juga ya perlu. Jadinya ini ya, apa namanya, mungkin saya sambil share screen dikit ya mungkin ya. Oke. Ini kebetulan tadi sambil nunggu. Ya jadinya ini ya, apa namanya, waktu S1, setelah tamat S1, pekerjaan pertama yang saya ini ya, saya masuk itu adalah ini ya, apa namanya, Blue Line Broadband Internet, yang nama resminya ini ya, PT Rabik Bangun Pertiwi gitu ya. Jadi kan kalau mendaftar di ini ya, mendaftar di apa namanya, mendaftar di kayak dinas apa ya, dinas ini ya, saya lupa nama dinasnya, kayak itu harus pakai nama bahasa Indonesia gitu kan, jadinya ada nama depan yang di sharing umum sama belakang itu biasanya ada. Ini di Nah Bali, ini Mas. ya, Di Bali. di Bali ya, di Bali ya itu jadinya ini saya kalau foto rata-rata paling belakang gitu ya, karena kalau kalau di depan nutupin yang lain soalnya gitu. Berarti jadinya ini acara outbound-nya gitu ya, outbound-nya kurang lebih itu jadinya apa namanya, ini perusahaan ini ya, perusahaan tentang ini usaha utamanya penyedia jasa internet ya, untuk yang premium ya, yang zaman itu termasuk paling cepat di Bali gitu ya. Jadinya apa namanya, termasuk internet yang mahal gitu, tagihan apa namanya, biaya paling murah itu jutaan ya, jutaan. Jadinya bukan untuk pengguna rumahan. Kalau rumahan mungkin orang yang ini ya, penghasilannya tinggi gitu ya. Kebanyakan dipakainya untuk perhotelan, villa dan lain-lain ya.
apa namanya industri pariwisata itu banyak sana. Nah tapi selain itu, jadi ini perusahaannya milik orang Belanda waktu itu ya, orang Belanda, Pak Gustav namanya dulu ya ini. Fotonya nggak ada di sini, ya biasanya itu ya. Apa namanya itu jadinya banyak dia jualan ke sesama ini, sesama apa namanya investor luar negeri gitu ya, yang punya usaha di Bali itu jadinya banyak di sana. Ya, jadi pekerjaan saya di sana ini ya apa namanya web programmer saya ngelamarnya ya. Tapi pekerjaan pertama yang saya dikasih itu ini ya apa namanya disuruh menginstal web server gitu, itu sangat di luar dugaan gitu kan. Jadinya saya pinginnya ngoding gitu, kok malah disuruh nginstal web server gitu. Terus Wah disuruh wah, kayak gitu. monitoring database billing juga gitu ya di sana. Itu. Jadinya di sana saya pertama kali nginstal Linux ya, Linux yang ini ya berbasis server ya, yang tidak ada GUI-nya sama sekali. Sebelumnya saya emang sudah suka Linux itu, tapi apa namanya yang benar-benar nginstal dari apa ya tanpa teks itu sorry tanpa GUI itu tanpa mouse itu baru pertama di sana. Dan caranya gimana? Saya buka komputer lagi satu ya sambil googling terus cara copy paste juga saya nggak tahu gitu ya di shell Linux itu. Jadi saya benar-benar buka dua monitor, nyalin contoh codingan shell script waktu itu gitu. Tapi lama-kelamaan tahu triknya gitu ya, bisa ngirim file lewat apa namanya secure shell dan lain-lain. Jadinya intinya apa ya skill Pengalaman. waktu kuliah hampir nggak banyak yang kepake itu skill googling ya, skill googling yang paling banyak kepake dan akhirnya survive dan 6 bulan saya di sana ini kebetulan dipromosikan jadi staff R&D ya sana R&D sebagai ini apa namanya software developer di sana jadinya gitu ya. Jadinya proyek yang pernah saya garap di sana itu ini ya pertama aplikasi HRD ya HRD di sana HRD-nya itu ada sistem ticketing ya ticketing jadinya di sana itu kan ini ya dulu di Kuta Bali ya ininya markasnya tapi ada markas di Ubud juga ya di mana banyak villa di sana lah gitu ya jadinya tiketnya ini berbasis web dan berbasis SMS gitu ya jadi tiket ini ada komplain atau ada permintaan instalasi, jadi tim berangkat sudah sampai dia ngirim SMS dengan format reg spasi gitu-gitu zaman-zaman itu ya. Kalau zaman sekarang kan nggak perlu ya, udah zaman smartphone kan tinggal check in GPS dapat. Kalau zaman dulu GPS-nya pun ya berbasis SMS ya. Jadi ada alatnya dulu ya GPS tracker itu jadinya dia ini ya apa namanya ceklek langsung dia ngirim SMS ke apa namanya SMS gateway yang terpasang di server tentang koordinat saat itu jadinya benar apa enggak gitu ya waktu itu Berapa kan enggak? ya jadi seterpuruk itu zaman dulu gitu ya nggak semudah zaman sekarang kalau sekarang kan mungkin Device-nya juga lebih murah mungkin Pak sekarang. ya device-nya juga lebih murah ya sekarang HP semua isi GPS zaman itu HP saya isi kamera aja belum gitu ya 2008 ya itu ya. Seperti itu ya misalnya. Jadinya itu salah satunya. Jadinya bisa dihitung untuk instalasi staff itu memerlukan berapa lama. Terus apa namanya network engineer analisis kebutuhannya udah tepat apa enggak. Jadinya kalau sampai ada bolak-balik itu dihitunginnya ada yang kurang gitu kan misalnya ada alat berarti ini apa namanya ada yang kurang. Ini kan biasanya kalau di sana itu network engineer berangkat dulu gitu ya lihat apa namanya kebutuhannya apa aja baru dia manggil tim dengan bawa truk gitu. Kalau sampai truknya bolak-balik itu salahnya network engineer gitu. Oh Jadi gitu ya? jadi perhitungan banget bosnya Krusial gitu ya. banget gitu ya. Perhitungan banget bos. Bensin kan mahal ya untuk truk gitu. Jadinya banyak sekali yang dihitung di sana gitu. Itu pertama jadinya kinerja ini ya. Jadi gaji tapi yang fairnya itu di sana. Jadinya makin ini ya makin bagus kinerja ya makin apa namanya banyak bonusnya gitu dan lumayan ini apa namanya kalau network engineer yang apa waktu itu tuh di sana tuh yang sering bikin kesalahan ya banyak yang resign gitu tapi kalau yang kinerjanya bagus ya gajinya lumayan ya ini apa namanya
betah banget gitu ya saya. Mana masalah libur, Oh, apakah hari libur. libur nasional juga Oke. libur? Nah, ini di pertanyaan yang pas banget Mas. Saya ini apa namanya kalau libur di Blue Line itu unik ya, sana unik. Tidak ada tanggal merah waktu itu ya, tidak ada tanggal merah. Termasuk hari raya itu tidak ada tanggal merah, tetapi masing-masing pegawai dapat cuti 21 hari setahun, ya setahun. Kalau saya secara pribadi suka dengan sistem ini gitu ya, suka sistem dengan ini. Jadinya misalnya satu divisi ya, perusahaan itu sengaja milih, mohon maaf ini ya, apa namanya, memilih yang staf yang agamanya nggak sama, ya. Agamanya nggak sama gitu ya. Itu tujuannya apa? Supaya kalau hari raya nggak liburan semua gitu. Semua. Ya, semua ada. Ini sudah Jadinya kalau sama. libur 21 hari setahun itu keuntungannya apa gitu ya. Jadinya untuk hari raya lain kan kita nggak ngapain gitu ya, nggak ngapain juga gitu. Tapi kekurangannya nggak bisa kumpul dengan keluarga yang misalnya liburnya sama gitu, itu kekurangannya. Tapi kalau kelebihannya ini ya bisa apa namanya maksimal ya, misalnya ada yang mau mudik gitu kan, misalnya dia bisa kepake semuanya gitu selama 3 minggu, dan Sabtu Minggu libur, jadinya ya kalau misalnya mau libur 10 hari, 2 minggu ya 10 hari aja kepotong gitu ya. Jadinya banyak banget dapat libur sebenarnya 21 hari itu gitu ya. Yang libur bersama itu ya itu karena di Bali ini ya hari raya Nyepi aja gitu waktu itu ya. Karena emang listrik dimatikan kan waktu itu gitu. Oh, sama Itu servernya aja juga, yang Pak. benar-benar ini ya. Kalau Nyepi servernya juga mati, Pak. Servernya nyala pakai genset. Yang Oh, lain remote dari rumah ya kurang lebih waktu itu. Itu aja, dan semua ini ya tidak ada surat menyurat ya, tidak ada, semua paperless, jadinya orang assign ke ini, jadinya di database sudah ada struktur organisasi di sana ya, jadinya divisi apa, kepalanya siapa gitu ya, jadinya kan ini ya apa namanya, tinggal dibikin one to many dan lain-lain gitu kan ya, semua dapat ya. Itu jadinya tinggal submit, di assign ini. Tapi kalau zaman itu nggak kapan aja ya, karena belum ada kayak Bootstrap gitu kan, belum ada. Jadinya sudah webnya bagus diakses itu, Pak. mobile lumayan menyakitkan waktu itu. Jadinya biasanya ini ya apa namanya, jam kerja aja di approve-nya. Kalau zaman sekarang kan lumayan bisa ini ya, seperti itu. Ya itu ya. Itu ya, terus juga ini yang unik, aplikasi unik yang pernah saya bangun waktu itu tuh inventory costing gitu ya di sana ya. Costing jadinya Untuk testing. apa namanya, ini proyek di luar kantor, tapi karena yang punya restoran kebetulan waktu itu temannya bos gitu kan ya. Jadinya disuruh bikin itu ada apa namanya, jadi banyak sekali staff R&D waktu itu tuh disuruh ngerjain proyeknya ini ya, temannya bos gitu ya, temannya bos yang ini. Jadi salah satunya yang unik tuh restoran ya, restoran. Jadinya sama konsepnya kayak tiketing tadi gitu ya, tiketing tadi. Jadinya setiap menu makanan itu ya, setiap menu makanan itu ada bahannya ya, ada bahannya. Misalnya pakai beras berapa kilo, pakai udang berapa kilo, berapa Oh, buat gram gitu ya. restoran, Pak ya. Dihitung jadinya apa namanya, sehari berapa laku gitu ya, berapa laku menu itu, terus sisa berasnya itu dihitung gitu ya, sisa bahan makanannya dihitung berdasarkan hitungan di apa namanya, di sistem sama hitungan di kenyataan gitu ya, salah satu yang unik di sana itu. Jadinya di sana bisa diukur kinerja chef-nya gitu ya. Chef-nya efisien nggak pakai bahan. Jadinya bos perhitungan itu gitu. Sepelit Lagi-lagi itu ini kali. emang ini bos dan teman-teman itu perhitungan banget gitu ya, seperti itu ya itu. Dan juga ini sistemnya bisa digunakan untuk ini ya, untuk apa namanya, menghitung bahan yang tidak apa namanya, sering busuk karena misalnya nggak ada yang mesen. Misalnya masakan kepiting gitu ya. Kepiting itu kan ya ada yang suka, ada yang enggak gitu kan ya. Jadi kadang kepitingnya keburu basi sebelum ada yang pernah mesen gitu tuh ada. Jadinya dengan sistem itu bisa diputuskan, misalnya sekalian aja semua menu yang memakai kepiting itu dihilangkan, sehingga
apa namanya, sangat menghemat pembiayaan gitu misalnya, itu bisa dihitung. Jadinya menu apa yang tidak populer, bahannya apa persamaan bahan di sana, jadinya bisa sekalian pasokan untuk bahan itu ditiadakan gitu ya. Itu salah satu sistem unik yang mungkin pernah saya bikin di itu ya. Seperti itu ya. Oke, sampai Mungkin sana ada pertanyaan mungkin barangkali ya. bisa, kalau ada yang malu mungkin bisa chatting di Ya, bisa chatting Facebook-nya, juga ya. chatting Ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ya, jadi kita bisa. ya. Jadi kalau teman-teman di sini mau apa ya, mau beranjak ke dunia profesional, apa profesi seperti ngoding, software developer, ini udah ada jagonya ya, Pak Rama. Jadi Enggak. Kalau kalau untuk langsung pengalaman Mas 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 Ari lah jauh lebih bisa banyak ya. 7 bisa tahun bisa ini. tanya-tanya Kalau lah. saya Jadi ini sebentar aja. mudah-mudahan teman-teman di sini ini di kelas Big Data ini kalian tidak salah pilih kelas. Jadi udah memilih dosen yang mudah. Nah, ini kalau misalnya ada yang mau lanjut sekolah, ini kan bisa tanya sama Pak Rama ini. Ya sama Mas Ari juga lah bisa. Kan kalau Mas Ari dari S2 ya udah di ini luar negeri kan. Kalau saya baru baru S3. Ini ada yang nanya kayaknya. Oh Ada yang ya, nanya. Oke. gimana pengalamannya Pak Ari ketika di Manchester? Terus Bapak Wah, kerja nih itu di menarik. bidang apa? Oke, Ya silakan Pak Ari. pengalaman saya di Manchester itu satu, budayanya berbeda, berbeda banget. Jadi budayanya sangat berbeda. Ada plus, ada minus. Terus kerja saya itu sebenarnya saya introduction di tempat saya kerja dulu ya. Jadi tempat company-nya itu sebenarnya namanya itu supply chain service ya. Jadi ketika ada company Asia mau impor besi misalnya. Nah, jadi customer kita sebenarnya itu automobil di Jerman. Jadi antara Volvo, BMW dan apa yang Volkswagen sama Volvo sama Mercedes ya kalau nggak salah. Itu sebenarnya customer kita. Nah, kita kebutuhan service kita yang sebenarnya itu mensupport industri otomotif. Jadi kalau misalnya ada impor, itu proses impor supply chain-nya itu harus sesuai jadwal. Sama kayak Pak Wira tadi bilang harus diperhitungkan cost-nya gitu kan. Terus misalnya ada di tengah jalan ada hambatan pengiriman itu juga diperhitungkan. Itu bisa pakai AI, bisa pakai apa mapping gitu kan. Terus seperti itu. Nah, tapi di perusahaan ini saya bekerja itu dibagi beberapa divisi. Saya diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk mengerjakan divisi government. Jadi kita di software development itu udah ada lead developer, safe developer yang menyiapkan core engine aplikasi, dan ada yang melakukan research tentang framework apa, bagaimana kita mengimprove framework yang bisa digunakan untuk berbagai case gitu kan. Nah, jadi ada 3 divisi. Jadi project awal untuk supply chain ini bisa dibagi ke beberapa divisi, yaitu defense, government, dan tetap yang awal di supply chain. Nah, saya kebagian di government. Di government saya lebih ke seperti search engine ya. Jadi government, government ministry, tiap ministry di government itu dia publish kontrak. Ya. Dari kontrak itu ada search engine untuk men-search berdasarkan morfologi, berdasarkan relevansi seperti itu. Nah, kemarin itu karena UK keluar dari Europe, government kelabakan
karena semua kerjanya mereka itu ada di Europe, dan ketika Prime Minister-nya itu pengen keluar, kalau nggak salah PM-nya pengen keluar, mereka itu kelabakan. Mereka nggak tahu harus bagaimana, mereka harus punya sistem dalam waktu kurang dari 1 tahun. Itu kita sangat kelabakan. Jadi kita diberi company di mana saya bekerja, diberi kepercayaan untuk membuat prototipe yang menyerupai dan mengambil semua data yang dari Eropa itu dimasukkan ke server kita, dan kita memfilternya itu ya yang saya bilang tadi itu, saya buka-buka buku lagi. Dulu dosen saya tentang similarity dokumen itu pakai algoritma apa ya gitu kan. Saya buka-buka lagi, ya seperti itu. Jadi waktu itu kita, bos saya cuma gampang, ini ambil datanya yang dari Eropa masukkan ke server kita gitu. Bagaimana Pak? Bagaimana caranya? Ya kan kamu programmer, cari dong gimana caranya. Terus saya juga oke, saya buka-buka buku lagi, kemudian tugas saya itu pertama ambil datanya juga mungkin termasuk volumenya besar banget ya, dimasukkan, ada kemudian ada analisis juga, jadi ada BI juga di sana, jadi BI ini memutuskan UK untuk keluar itu positif dan negatifnya apa gitu kan. Jadi kita dapat data dari finansial setiap ministry, dari defense juga, dari home office juga, kemudian kita relevansikan dengan data yang udah ada tersebar di Eropa dan di UK. Nah, itu habis itu kalau nggak salah saya dipandu, tim kami dipandu dengan PwC. PwC itu kayak konsultan ya kalau nggak salah, PwC itu. Jadi mereka yang nge-lead project, maksudnya ini yang dimaksudnya harus ini, biar kita nggak salah arah. Jadi tim kita itu lumayan kompleks ya. Jadi untuk ya seperti itu. Jadi kebetulan saya lebih fokus di government project waktu saya di Manchester, tentang search engine, tentang dokumen seperti itu, tentang bukan search engine kayak Google ya, masih jauh dari Google, jadi lebih ke post, kemudian search gitu. Kemudian terus habis itu kenapa pengalamannya ya itu berbeda. Jadi pengalaman culture-nya beda banget. Saya benar-benar harus beradaptasi waktu itu. Saya udah pernah di Indonesia, saya udah pernah di Taiwan, dan itu pun nggak terlalu benar-benar beda. Jadi tiap tempat itu berbeda. Jadi teman-teman, kalau saya saran ya nggak, ya lah, beradaptasi lah seperti itu. Jadi seperti itu. Terus habis itu seperti itu. Apalagi ya, modelnya kayak gimana ya kerja di sana? Sama kayak yang Pak Wira tadi, persis. Jadi kita diberi cuti berapa hari dalam 1 tahun, terserah mau ngambil cutinya gimana. Dan di lingkungan tempat kerja itu background-nya macam-macam. Ada yang kulit putih, ada yang kulit gelap, ada Asia, ada yang bule, ada yang Muslim, ada yang non-Muslim, ada yang tidak beragama juga, gitu kan. Ada yang yang di sini mungkin agak tabu juga, di sana juga ada gitu kan. Jadi yang saya bilang, apapun background kalian, apapun pendidikan kalian di dunia kerja itu mungkin kalau waktu saya di sana itu nggak terlalu apa ya, kamu orang ini gitu ya, terus mohon maaf ya, jadi aku nggak bisa nerima, enggak. Jadi benar-benar dites. Saya pun waktu daftar itu juga nggak gampang, saya ditolak banyak banget, saya ditolak. Jadi
waktu itu saya lolos, ya udah, beberapa seleksi lolos, ya udah masuk. Dan itu seleksinya benar-benar objektif sih, ya. Dibuka apa, ya tesnya yang itu gitu kan. Jadi nggak dilihat yang belakang-belakang, itu nggak dilihat. Tapi orang kan juga ngelihat, misalnya, oh kamu lulusan Oxford gitu ya, misalnya, oh kamu lulusan Stanford, ya pastilah kamu paling nggak tahu Linux gitu. Tahu lah. Jadi ada, tapi juga yang kalau misalnya bagaimana, itu juga harus sesuai tesnya. Tes waktu ngelamar kerja pasti ada tesnya, ya harus kayak gitu sih. Mungkin ada yang bertanya, izin bertanya Pak, bagaimana peluang bekerja di bidang data science dan apa yang dilakukan oleh seorang data science? Ini Pak Wira apa saya ini? Pak Ya, Wira mungkin. Mas Ari coba mungkin duluan. Data science ini sekarang lagi populer banget, Bahkan teman kerja saya itu diam-diam dia ngelamar data science di waktu saya di Manchester. Teman saya itu dia Taiwan, terus baru lulus dari University Manchester. Dia diam-diam ngelamar kerja juga jadi data science engineer. Jadi kerjaannya itu tiap malam itu dia mining cryptocurrency. Terus kalau siang gitu dia izinnya, saya izin liburan gitu ya. Padahal dia interview. Interview. Jadi data science ini tahun-tahun ini sangat populer. Tapi kalau saya melihat, kalau misalnya teman-teman di sini ngikut di Indonesia, mungkin gajinya lumayan mungkin ya. Tapi jangan disamain kayak di luar negeri, pasti nggak sebanding. Nggak sebanding. Tapi rasionya untuk hidup mungkin ya oke lah. Tapi kalau jadi nggak enaknya itu seperti ini. Istilah data science itu kan global ya, seluruh dunia gitu ya. Tapi kalau teman-teman menaikkan tarafnya itu sesuai di luar, itu juga nggak bisa karena teman-teman kan di sini. Jadi mungkin gajinya ya sesuai, mungkin paling tinggi lah yang ada di Indonesia seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu. Jadi sama dulu waktu saya ngambil database. Dulu saya ditipu dulu. Ambil database, minimal gajinya berapa US kayak gini. Ternyata setelah ngelamar kerja ya gajinya ya gitu-gitu aja. Maksudnya ya nggak ngikutin standar luar gitu, nggak standar USD gitu kan. Ya tergantung yang hire sih. Kalau misalnya company-nya yang ada hubungannya sama internasional ya mungkin lah gitu. Jadi kalau data science itu bagus dan itu ada hubungannya sama AI, sama itu sih, sama big data kayak gini. Tapi eh, kelemahannya satu data science. Mungkin kelemahannya satu kalau saya boleh bilang. Eh, kita mungkin bukan kelemahan ya, tapi poinnya itu yang harus ditambah itu satu, harus benar-benar tahu kasusnya, nggak cuma technical. Kalau misalnya teman saya itu yang dia gagal, itu dia technical jago, ngoding jago, tapi dia gagal di kasusnya. Jadi data science kan ada yang health, ada yang finansial kayak gitu. Jadi harus benar-benar paham lah, maksudnya yang dibutuhkan di keuangan finansial itu seperti apa gitu. Yang malah keterima itu malah lulusan yang misalnya di health ya, itu malah lulusan mahasiswa kedokteran, misalnya health science ya kalau di luar ya. Jadi kalau di Translate itu malah yang keterima data science itu anak-anak yang dari farmasi, ada kedokteran yang baru belajar ngoding, ya. Orang-orang yang computer science, yang di data science itu mungkin kurang karena ini berdasarkan kebutuhan market ya. Jadi ilmu tentang data science di kesehatan itu harus benar-benar dalam banget ilmu kesehatannya seperti itu.
kayak gitu. Jadi yang dibutuhkan itu yang bagaimana kita ngolah data kesehatan ini menggunakan teknologi lah misalnya kayak gitu. Nah, gagalnya teman saya itu dia tahu computer science tapi untuk ilmu kesehatannya itu dia kurang dalam. Jadi dia lebih company-nya mungkin lebih memilih orang yang tahu dalam kasusnya, kemudian teknik skillnya itu di di support sambil jalan seperti itu. Jadi kalau data science itu bagus, tapi tapi ada poin-poinnya yang harus dipertimbangkan seperti itu. Tapi selama tergantung kasusnya, ya tergantung kasusnya data science, data engineer kayak gitu. Tapi kalau saya boleh bilang sih ini mirip-mirip database developer zaman dulu. Ini kan kalau nggak salah istilah baru data science ini kan. Tapi kerjaannya ya sama mungkin ya kayak ETL, kayak terus bikin-bikin apa dia memanage datanya itu harus disimpan modelnya pakai bagaimana seperti itu. Kalau zaman dulu cuma database relation diagram, kalau sekarang udah dibilang sama Pak Pira kan ada high five, ada yang macam-macam, ada. Jadi lebih kompleks lah, lebih kompleks dan lebih menantang. Iya, iya. Mungkin dari Pak Wira. Ya, jadi tadi yang menarik banget dari Pak Ari itu kan ini ya, yang lolos justru yang mengerti domainnya gitu kan ya, domainnya itu kedokterannya memang seperti itulah gini kan ya. Kasus yang baru-baru ini gitu kan mungkin ya yang ini kan ya, misalnya sorry ini kan berita gitu misalnya Hotman Paris gitu ya. Apa namanya, dia kan termasuk yang percaya dengan apa namanya dengan COVID. Jadi ini diajak debat tentang COVID, beliau nolak gitu. Karena beliau bukan bidang kesehatan gitu kan. Itu yang benar sebenarnya gitu. Intinya kan zaman sekarang itu ini ya, apa namanya, kalau zaman sosmed ini orang yang nggak pernah belajar kesehatan ngomong tentang vaksin macam-macam gitu kan ya, sampai bikin apa namanya demo anti vaksin gitu misalnya kan, apa namanya, seperti itu ya jadinya, apa namanya, jadi data science di sini itu kalau tanpa mengerti apa namanya dasar daripada bidang yang mau digeluti itu ya mau didalamin itu ya apa namanya susah gitu ya. Misalnya ini ya pengenalan wajah gitu ya. Pengenalan wajah waktu di Jepang di lab itu kan ada tiap minggu itu review jurnal ya. Digilir siapa review jurnal. Ini salah satu review jurnal ada yang menarik yang mereview jurnal dari orang ini ya, orang Italia gitu ya. Jadinya untuk pengenalan wajah siapa yang diwawancarai sama dia? Tukang ini bukan tukang ya. Apa namanya? Ahli sketsa wajah ya. Ahli sketsa wajah. Bayangin. Jadinya ahli sketsa wajah tuh gimana sih bisa bikin gambar mirip orang gitu. Jadinya dia mengukur proporsi ini ya mata gitu ya, jarak dengan hidung gitu ya, panjang hidung ya, terus lebar dan sebagainya itu kan sesuai dengan Viola Jones gitu misalnya kalau apa namanya di pengenalan wajah itu. Ini seperti itu jadinya berkolaborasi dengan bidang lain itu bisa jadi ini ya pendalaman gitu jadinya kan seperti ini kita nggak bisa mentang-mentang bisa IT bisa Benar, ngomong benar, tentang benar. semua bidang itu ya kita nggak bisa jadinya kita bisa ini termasuk robot yang dihasilkan oleh Sony gitu ya Sony Aibo ya pernah dengar ya robot anjing gitu ya robot anjing peliharaan itu nah itu kan ini di tim developernya diajak orang bukan dari bidang teknik ya sama sekali tapi pencinta binatang gitu kan misalnya itu jadinya dari sana dia bisa ini ya tahu apa namanya pola binatang tersebut gitu misalnya seperti itu ya. Ya. Ya tapi kasusnya ini ya kasusnya Mas Ari yang ceritain itu unik juga sebenarnya gini ya apa namanya jadinya perusahaan ya kadang bukannya gimana gitu ya saya juga berpikir kadang perusahaan itu bikin lowongan pekerjaan kurang spesifik juga Mas ya kadang ya ini Iya, kalau karena emang dari masih baru mungkin dia bingung juga dia ini ya apa. bingung juga kan gitu ya. Jadinya kan ini ya harusnya perusahaan mempertegas ya. Mereka butuh orang
kedokteran yang bisa sedikit IT atau orang IT jago yang IT yang ngerti sedikit kedokteran kan gitu ya sebenarnya ya. ya, Kalau itu misalnya di gini kan banyak ini ya, banyak apa namanya tidak menyanyiakan waktu orang juga. Gitu. Ini mungkin temannya Mas Ari itu termasuk yang apes ya karena apa sih ya? Padahal dia ya apes karena apa namanya lowongan pekerjaan lowongan yang nggak tidak jelas ya. tegas juga. Jadinya ini ya apa namanya soal lowongan kerja itu emang sampai ada jokes-nya gitu kan ya. Jokes-nya jadinya misalnya dicari programmer ASP.NET gitu misalnya yang berpengalaman 20 tahun gitu misalnya. Kan mustahil gitu ya ASP.NET baru kemarin. Jadi misalnya atau menguasai Jupyter Notebook gitu, menguasai Hadoop selama 10 tahun ya nggak mungkin karena Hadoop belum berumur 10 tahun dan seperti itu jadi sering jokes-nya seperti itu banyak ya. Jadinya data science itu ya yang membedakan dengan ini ya menurut saya membedakan dengan apa namanya bidang database ataupun bidang data mining sebelumnya itu ya kolaborasi multidisiplin menurut saya salah satunya gitu ya di sana ya. Jadinya apa ya? Misalnya Fokus. ya misalnya ini ya apa namanya kalau di media Indonesia kan kadang ini ya orang background fotografi gitu kan ya bisa jadi pakar telematika gitu tiba-tiba gitu kan itu sebenarnya kan apa ya kalau Siapa kita itu, Pak? ya tanpa menyebut nama lah gitu Oh kan iya, iya. itu kan ya kalau kita cari kan backgroundnya emang tidak ada background IT ya apalagi membawa matika belakangnya itu kan ya seperti itu jadi seperti itu kan ini juga salah satunya ya apa namanya ya makanya dipanggilnya ya untuk kasus-kasus yang seperti itu juga itu kalau dibilang itu data science kan apa namanya ya sedikit jauh dengan data science yang mungkin dikerjakan yang sekelas Gojek gitu kan misalnya itu kan benar-benar banyak sekali data science main di sana termasuk dengan ini ya apa namanya bagaimana membuat promo ya diskon dan sebagainya itu apa namanya yang menggiurkan bagi konsumen tapi tidak merugikan perusahaan kan itu yang penting ini banyak juga perusahaan startup yang merugi karena bakar uang sia-sia di awal gitu kan ya banyak gitu ya maksudnya mungkin Benar-benar. ngasih promonya nggak jelas dan nggak tepat dan tidak membuat apa Salah target. fanatisme menggunakan itu gitu kan ya sana juga banyak intinya di sana juga banyak ya domain ininya intinya yang paling bagus ya kita ini ya kayak sekarang kan ini ya apa namanya penelitian di Dikti gitu juga ya Ristek Dikti juga yang proposal yang lolos itu yang multi bidang gitu ya yang multi bidang jadinya kalau misalnya kayak ini ya misalnya mau bikin tentang pertanian gitu misalnya tapi anggotanya semua orang elektro dan TI gitu ya ya sebaiknya emang tidak diterima gitu ya gimana ngomongin pertanian kalau nggak ada yang ngerti pertanian gitu kan misalnya itu pernah kejadian gitu jadinya sama sekali tidak ada ini kan analisis data yang gini ya apa namanya yang bisa dilakukan di bidang itu gitu ya seperti itu ya Jadi ya jadinya apa ya kalau saya mikir ini ya apa namanya salah satu yang dibutuhkan data science dari bidang IT ya ini apa namanya kemampuan berkomunikasi dengan orang bidang lain gitu ya. Gimana menjelaskan masalah teknis IT itu apa namanya dengan bahasa yang dimengerti secara umum gitu barangkali Mas ya. Jadinya tiba-tiba kita ketemu ngomong query gitu kan. Apa itu gitu kan ya. iya, Query lebih gitu. Ya. lebih teknikal itu. Ya. Jadi Mungkin kalau ya, ya. Oke. Jadi kalau saya dulu kan di Blue Line juga termasuk megang billing dulu ya, megang billing. Ya kemampuan yang data science yang mungkin saya kepake banget dari zaman kuliah itu ya kemampuan query ya, membuat SQL gitu ya. buat report, Pak Ya ya. membuat report ya, membuat Report itu report. Jadinya penting itu. Kalau kadang sekarang bos istilah kerennya BI dashboard, padahal belakangnya query semua itu. query semua ya itu. Jadinya kadang kan ini nggak mungkin staff akunting atau bos itu ngomongnya pakai bahasa query ya select gitu kan nggak mungkin. Benar Jadinya benar. Translate lah, mentranslate keinginan tolong bos ya. carikan penggunaan internet di malam hari yang misalnya mendownload file tunggal
dengan ukuran besar gitu misalnya salah satunya itu ya. Gimana cara meng-query-nya gitu. Intinya di sana ini ya bisa query-nya itu nggak mesti nggak selalu bisa diselesaikan dengan SQL juga, tapi memerlukan ini ya di shell script juga untuk apa namanya pemecahan string gitu misalnya dari file log dan sebagainya itu makanya apa namanya NoSQL yang berbasis JSON itu mulai populer lagi sekarang gitu kan ya arahnya ke sana jadinya seperti MongoDB gitu ya sana. Jadinya apa namanya data science menurut saya kalau untuk bikin luas itu ya dari segi IT pertama ya itu apa namanya pemrosesan string ya. Pemrosesan string itu penting karena semua log itu tidak semuanya berbasis struktural ya, struktur database terus XML, JSON ya itu dipelajari juga ya ini ya. Jadinya banyak sekali yang bisa didalami ya untuk data science. Jadi kan data itu kan banyak rupanya, ada yang XML, JSON gitu. Tapi kalau emang kebetulan datanya udah ada di MySQL, oh surga banget bagi data science itu. Tapi Iya. kalau datanya masih raw, ya itu derita teman-teman yang mau jadi data science. Harus Ya, tahu teknik-tekniknya. ya, Kalau belum ada pertanyaan lagi ya, ya. mungkin saya tambahin lagi bagi teman-teman yang tertarik banget data science itu bisa ngambil referensi di Cambridge Analytica. Cambridge Analytica ini sangat kontroversial. Yang belakangnya itu mungkin bukan orang IT, dia malah sangat ahli dengan psikologi. Jadi Cambridge Analytica itu kan Pak Wira mana ini Pak Wira? Halo? Jadi Cambridge Analytica ini dia pernah dituntut karena ada apa ya ada masalah lah tentang voting di US. Jadi modelnya itu karena dia tahu tentang kasus psikologi, dia itu mengambil data-data di Facebook dan bagaimana dia menganalisis untuk merubah opini dari masyarakat seperti itu. Jadi dia sangat tahu tentang psikologi dan dia sangat tahu tentang teknik-teknik mengambil data di sosial media dan di sumber-sumber lainnya. Kemudian dia gunakan dari data itu, dia analisis dan dia gunakan untuk menggiring opini publik seperti itu. Jadi banyak banget sekarang bermunculan perusahaan-perusahaan yang dulu tidak ada, sekarang berkecimpung di data science. Jadi menggunakan ilmu-ilmu di psikologi plus di IT. Ya, jadi terus dampaknya pun luas, sampai merambah ke politik. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman di sini pagi hari ini. Oke. Ya, jadi ini ya, mohon pertanyaan yang lebih banyak ya barangkali ya, biar ini apa namanya benar-benar jadi diskusi ya. Mungkin ada yang mau sharing juga dari ini ya, dari yang apa namanya pernah ini ya, pernah kerja barangkali dan sebagainya. Oh ya, ada mungkin sharing proyekan teman-teman masalahnya apa sekarang di proyekan atau apa. Jadi baik Pak Wira, saya juga pernah proyekkan semasa kuliah dan tidak ada masalah gitu kan. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya itu pastilah kita bisa menjawab karena kita udah pernah merasakan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ini kayaknya harus dikasih door prize Pak Wira. Ya, harus dikasih door prize. Jadinya ini ya, untuk yang bertanya dapat ini ya, dapat poin ya, poin nilai nanti ya. Poin nilai
satu pertanyaan kalau di ini ya, mungkin 10 ya, 10 poin ya. Ayo. Nah, ini ya. Izin bertanya, Pak, untuk pencarian dataset, bagaimana ciri-ciri dataset yang baik? Oh, untuk apa ini? Ya, untuk pencarian dataset ya, untuk pencarian yang dataset. Oke, ini dataset ya. Jadinya apa namanya? Pertanyaannya mungkin ini ya. Apa namanya? Tergantung ini ya. Apa namanya? Kebutuhannya mau bikin apa kan gitu ya untuk latihan. Jadinya kan kalau saya kan ini ya ngasihnya di Kaggle ya kemarin ya, di Kaggle. Jadinya apa namanya, data di Kaggle itu ada ini ya, apa namanya, ada 2 jenis di sana kan ya. Secara umum itu ada data yang sudah berhasil diselesaikan dengan baik oleh orang lain gitu ya, atau data yang belum pernah diselesaikan dengan baik orang lain. Yang diselesaikan dengan baik itu misalnya kan ini ya, apa namanya, data yang akurasinya emang bisa dicari setinggi-tingginya, kayak misalnya yang paling umum banget itu data iris gitu kan misalnya ya. Itu data yang mungkin pernah dipakai oleh hampir semua ini ya mahasiswa gitu kan ya. Terus itu dan sebagainya. Video game sales yang saya share di contoh codingan juga termasuk data yang ini ya, yang tidak terlalu bagus di sana karena apa namanya, yang memungkinkan cuma regresi di sana mungkin yang hasilnya mendingan gitu kan ya. Tapi di sana ada pola uniknya di sana yang bisa kita lihat kan di sana ya, termasuk apa namanya, tingkat penjualan yang berbeda-beda per area gitu misalnya ya. Terus ya, lagi satu itu banyak sekali juga data-data lain ya, misalnya terutama yang berhubungan dengan perakiraan cuaca gitu ya, apa namanya, di Kaggle itu yang memang belum pernah ada orang menyelesaikan dengan baik gitu kan ya di sana. Oke, yang seperti itu mungkin ini bisa juga menjadi tantangan tersendiri. Kalau saya sendiri waktu S3 seperti apa data yang saya pakai itu termasuk data-data yang ini ya, data-data yang nomor 2 ya, data-data yang belum bisa diselesaikan dengan baik oleh orang lain. Terus apakah saya menyelesaikan data tersebut dengan baik waktu S3? Ya enggak juga gitu ya. Tapi di sana apa namanya, kelebihan yang saya buat itu bukan masalah akurasi atau rate error yang tinggi gitu atau hasil siluet clustering yang tinggi gitu, bukan seperti itu, tapi lebih ke interpretasi data, jadinya menjabarkan apa yang terjadi pada data tersebut ya, pola-pola yang muncul. Jadinya apa namanya, kalau kalian ada yang sambil ngambil ini ya, ngambil data atau data mining kan saya jelasin di sini. Nah, ini sebenarnya cocoknya ini ya, cocoknya untuk di mata kuliah data mining juga gitu ya sana. Makanya di mata kuliah data mining saya ini kasih materi tentang bagaimana membuat data acak itu ya supaya kita bisa ngetes algoritma tersebut dengan struktur data yang kita tahu banget gitu kan, misalnya sengaja misalnya saya bikin data random yang hasil klasifikasinya pasti akurasinya 1 gitu ya, karena memang masing-masing kelas tidak ada noise-nya, benar-benar sangat unik masing-masing kelas gitu, misalnya termasuk clustering juga jaraknya jauh-jauh dan sebagainya itu bisa kita lakukan. Jadinya tidak ada dataset yang apa namanya, baik atau buruk, tergantung kebutuhannya kita apa. Jadinya kalau kalian menggunakan Kaggle di sana itu apa namanya, kalian bisa lihat kan di sana selain mencari dataset bisa juga mencari ini ya, mencari apa namanya tuh ini ya, notebook yang udah ada dikerjakan orang. Kalau orang lain maksimal akurasinya berapa sih yang didapat gitu ya. Kalau misalnya rendah dicari apakah salah, berarti kita nyari masalah dengan nyari data yang susah gitu ya, enggak juga gitu ya. Ya kita dapatnya berapa, jadinya itu bisa kalian tulis di latar belakang ya, latar belakang. Nah, tapi kalau kalian menggunakan data dari Kaggle ya ini ya, kalau benar-benar mau fokus di algoritma ya bukan bidang kita di lab 2 gitu ya, tapi lebih ke sistem cerdas di sana gitu ya, bisa sana. Kalau misalnya lebih ke framework pemrosesan, jadi misalnya datanya gede banget 1 giga gitu misalnya, buka di Pandas nggak kuat gitu misalnya. Terus kalian menggunakan Hadoop
sana kan gimana langkah menjalankan Hadoop dan lain-lain itu kalian analisis, itu bisa jadi ini ya, apa namanya, bidang lab ini juga gitu salah satunya. Oke, itu barangkali dari saya, mungkin Pak Ari ada menambahkan? Kalau dataset, kalau di pengalaman kerja sih belum belum ada yang relevan ya. Tapi kalau di akademik, dataset ya paling dekat waktu buat paper. Jadi ya kita harus banyak-banyak, waktu itu saya dinasihatin sih ya, banyak-banyak baca, terus tujuannya kan kebetulan saya mau buat paper. Jadi harus banyak-banyak baca, terus referensi-referensi itu mereka menggunakan dataset apa gitu kan. Terus saya harus menggunakan dataset itu sebagai kontrol. Jadi pembanding, sebagai bisa untuk membandingkan gitu kan. Nah, seperti itu. Saya juga masih nggak paham maksudnya yang baik itu kayak gimana. Kalau menurut saya, kalau dataset udah dipublish di platform yang terpercaya gitu ya, seperti apa ya, Kaggle, yang satunya juga Iris itu udah baik menurut saya, karena udah tervalidasi oleh beribu-ribu orang gitu kan. Atau mungkin kalau udah ada papernya itu mungkin lebih tervalidasi juga. Jadi menurut saya semua data itu bisa dijadikan dataset dan tergantung tujuan seperti itu. Kalau emang ini Juan Dwiki Listanto ini emang tujuannya untuk tugas akhir, kalau saya sarankan fokus di analisis. Jadi kebanyakan mahasiswa itu kan fokusnya itu saya sudah membuat ini gitu kan, dan ini cepat dan ini akurasinya kuat kayak gitu. Tapi mungkin yang perlu ditekankan itu analisanya. Jadi mungkin misalnya teman saya pakai dataset ini, terus saya harus milih dataset apa yang lebih bagus misalnya seperti itu. Jadi menurut saya dataset ya semua bagus. Cuma nanti yang perlu dipertimbangkan mungkin cara analisanya di Wiki tentang dataset itu. Kalau emang tujuannya buat tugas akhir ya. Tapi kalau emang tujuannya untuk lebih luas, ya kita kembali lagi tujuannya apa. Jadi kita tujuannya itu bukan datasetnya, memilih datasetnya gitu kan. Sama kayak kamu tujuannya pergi keluar gitu kan. Nah, tinggal kamu pilih baju yang pas itu yang mana gitu kan. Mungkin bukan dibalik, kamu milih baju apa terus baru mikir mau keluar kemana gitu kan. Seperti itu. Oh, aku mau keluar ke teman. Oh, aku mau keluar ke mall. Gitu kan. Bajunya kan beda misalnya. Bukan, oh aku mau, adanya bajuku kayak gini, terus habis pakai baju baru mikir, oh, aku mau pergi kemana. Gitu kan. Jadi tergantung tujuannya sih. Ya, saya sepaham dengan Pak Rama. Seperti itu. Yuk, ada yang tanya lagi? Ya, oke. Itu tadi ya. Jadinya mungkin saya nambahin lagi dikit. Ini juga ya, apa namanya? Ada gunanya kita pakai dataset yang ini ya, yang aneh-aneh gitu ya, yang akurasinya rendah dan sebagainya. Karena di dunia kerja nanti mungkin kalian berhadapan dengan data yang Paling polanya ya, nggak yang jelas gitu ya. jelek-jelek itu nggak jelas. Nggak jelas, dan biar pakai algoritma secanggih apapun, deep learning Ya, nggak mempan. dengan lapisan apapun, karena datanya sendiri memang apa namanya, acak banget gitu, intinya ya nggak akan dapat itu, ada jadinya ada dataset yang mungkin kalau diklasifikasi maksimal akurasinya 0,0002 gitu ada ya, seperti itu. Apa yang dilakukan dengan data itu oleh data scientist yang bagian mengumpulkan data, yang mengumpulkan data lebih banyak lagi. Nah, itu yang ini ya, bidang prof saya dulu, Prof. Masano Obayashi.
di bidang chaos theory ya. Jadinya tujuannya adalah terus mengumpulkan data untuk akhirnya menemukan pola dari perkembangan data itu, termasuk data perubahan cuaca, data apa namanya, ini ya, bencana, tsunami dan sebagainya itu semua, ini ya, ketika datanya belum banyak, mungkin belum kelihatan polanya seperti itu ya. Banyak sekali yang di sana ya bisa ini ya, gitu. Kalau saya mungkin habis dibilang kayak gitu, saya malah mikir kayak saintis zaman dulu, Pak Rama. Jadi fisikawan-fisikawan zaman dulu kan untuk membuat fungsi rumus itu kan dia mencatat Iya, benar. banyak data-data itu kan. Jadi mungkin kalau sekarang kan lebih lebih modern lah, lebih modern. Jadi kan ya data science itu ya kayak iya harus banyak-banyak. Jadi kan biasanya pada intinya itu mengumpulkan banyak data, kemudian divisualisasikan atau dianalisis menggunakan teori apa aja. Intinya itu biar kelihatan pattern atau pola, atau bisa diambil kesimpulan dari pertanyaan awal. Jadi pasti ada pertanyaan, pasti misalnya ada pertanyaan, besok itu cuacanya apa gitu kan, untuk memprediksi cuaca. Nah, untuk itu kan pasti diperlukan data cuaca, diperlukan dataset cuaca gitu kan. Dari pertanyaan itu dicarilah dataset yang sesuai, yang baik untuk menjawab pertanyaan awal tadi itu. Nah, dari tadi ketika belum bisa menjawab pertanyaan ya mungkin diambil terus datasetnya. Nah, biasanya kalau datasetnya udah kelihatan pattern-nya, itu diharapkan modelnya itu bisa memprediksi sesuatu yang belum ada. Jadi itu. Jadi kan ada beberapa analisis ya, analisis deskriptif sama analisis prediktif ya. Jadi di ya nggak yang muter-muternya di situ aja sih. Nanti kalau di bidang-bidang ini ya, mungkin ngambil di AI dikit, machine learning dikit. Tapi ya muter-muternya di situ, analisis untuk deskriptif seperti query, reporting kayak gitu. Terus prediktifnya ya itu ya untuk kalau udah pattern-nya udah kelihatan ya bisa memprediksi cuaca seperti itu sih. Jadi kalau zaman dulu masih belum ada komputer, fisikawan itu masih ditulis mungkin di buku gitu kan. Terus dari data-data set yang udah dia lakukan di lab secara manual itu dia buat fungsinya. Ya, fungsinya buat apa? Buat memprediksi ketika udah buat interpolasi lah, maksudnya untuk angka yang belum saya pernah gunakan di lab, kira-kira ya outputnya itu seperti inilah kayak gitu. Ketika fungsi itu udah dibuat. Tapi kan kalau di dunia komputer kan kita udah ada komputer gitu kan untuk menghitung, untuk mengambil data yang lebih enak gitu kan. Jadi ya dipermudah lah kayak gitu. Jadi toolsnya itu di kita itu udah anggaplah teman-teman di sini toolsnya itu udah bagus banget gitu kan. Tinggal ditambahkan ilmu-ilmu yang lain. Seperti itu. Izin bertanya Pak, menurut Bapak prospek kerja di bidang data science di Indonesia ini bagaimana? Apakah beberapa tahun ke depan akan banyak dibutuhkan? Wah, saya nggak tahu. Saya bukan paranormal. Tapi kalau menurut saya dicoba saja. Tapi kalau saya paling pol ya mungkin data science di Jakarta. Di Jakarta pasti ada. Kalau di kota-kota kecil yang karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena data science. Jadi gini, ini saran saya untuk teman-teman yang mau buat kerja. Tahu nggak yang paling banyak dipakai, yang diterima, itu malah programmer user interface. Mau percaya apa enggak, mau terima apa enggak, yang paling banyak diterima pekerjaan dan easy to accept itu adalah user interface. JavaScript. Jadi teman-teman kuliah aneh-aneh, machine learning, kayak gini, malah sulit nyari kerjaan. Percaya apa enggak? Nah, tapi bukan berarti saya bilang itu nggak mungkin. Ya. Jadi
jadi kalau misalnya ini cuma tips saja ya. Tapi untuk data science dan AI spesialis kayak gitu itu bisa, tapi saingannya itu juga besar dan dan cuma company-company tertentu yang mau membuka lapangan itu seperti itu. Kalau prospek ya kita lihat pertumbuhan yang mensupport pekerjaan itu. Nah, seperti itu. Sebenarnya kalau di perusahaan sendiri kalau misalnya gini pertanyaannya, kalau misalnya saya punya company gitu ya, kenapa saya nggak mensupport pegawai saya untuk extend ke data scientist? Karena dia udah ada pengalaman kasus-kasus ini. Kenapa saya harus mengambil orang lain di luar company untuk bekerja di data scientist? Jadi ada pemikiran seperti itu yang harus dipertimbangkan. Jadi untuk data scientist mungkin karena ada perusahaan IT mungkin di Indonesia yang lumayan besar yaitu Gojek dan Tokped yang mungkin mempelopori ini kan. Jadi prospeknya selama itu bagus, semua perusahaan bagus dan 10 tahun ke depan itu bagus, ya pekerjaan ini pasti ada dan itu prospeknya juga bagus dan untuk di kota besar ya gajinya ya sesuai UMR kota besar. Kalau masalah gaji kalau semakin di kota besar pengeluarannya juga semakin besar ya sama aja juga. Jadi kalau teman-teman mau emang fokusnya di ya tips aja sih untuk easy to find ya. Itu malah pekerjaan seperti user interface, seperti web developer itu masih banyak. Nah, dari web developer itu ada pengalaman di dalam perusahaan itu, mungkin bisa extend ke data science seperti itu. Jadi prospek kerja di data science di Indonesia itu tergantung dari berbagai variabel sih menurut saya. Kalau misalnya Gojek ini nggak ada, kalau misalnya Tokped ini nggak besar, nggak bakal ada data science. Nah, karena data science itu reporting kayak gini-gini itu adalah added value bagi company, bukan sesuatu yang penting. Yang penting dari perusahaan Tokopedia itu ya mereka menjual produknya. Jadi meskipun tidak ada data science, mereka masih tetap jalan perusahaannya. Meskipun mereka nggak meng-hire data science, perusahaan mereka itu tidak apa-apa, nggak terlalu nggak terlalu rugi-rugi amat. Jadi gitu. Tapi mungkin kurang maksimal gitu kan. Jadi harus kalau saya melihatnya dari berbagai sisi sih kayak gitu. Kalau misalnya karena ini adalah added value, jadi selama ada perusahaan yang menginginkan added value itu ya data science tetap bagus kayak gitu kan. Tapi kalau saya bilang apa persamaan dari perusahaan besar sampai perusahaan kecil? Mereka sama-sama membuat aplikasi. Jadi peluang untuk kalian membuat aplikasinya mereka jauh lebih besar daripada added value, special value seperti data science seperti itu. Yang paling kebanyakan itu kan data science populer gitu. Kalau nggak salah sebelum saya pernah ada di tahun di mana AI engineer itu sangat populer seperti itu kan. AI image processing sangat populer. Terus sekarang data science sangat populer. Ketakutan saya itu seperti ombak ya. Jadi mungkin populer pada bidang tertentu kemudian turun dan tergantikan seperti itu. Nah, tergantikan karena IT ini sangat pesat ya perkembangannya. Jadi pasti ada muncul baru-baru jadi situ. Jadi kalau prospek ya nggak ada salahnya sih dicoba. Dan itu bagus banget buat pengalaman, buat CV juga. Jadi menurut saya kita nggak bisa melihat ke depan ya, dan jangan kalau emang maunya memilih pekerjaan yang bagus ya nggak apa-apa sih. Ya tapi ya kalau saya sih dicoba aja semua. Ya kalau saya juga nggak bisa meramal seperti itu.
Tapi kalau memang di Indonesia seperti Gojek dan Tokped udah membuka lapangan pekerjaan data science, ya artinya bagus juga. Nggak mungkin kalian kerja 3 bulan kemudian dipecat, nggak mungkin kan. Nah, pasti mereka ada roadmap. Kenapa mereka invest ke buka data science, karena mereka udah punya roadmap jangka waktu 5 tahun misalnya. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang membuka data science, kalau menurut saya ya coba aja dulu. Prospeknya gimana ya, sambil jalan dilihat kayak gitu. Ya, jadi mungkin saya nambahi lagi dikit dari tentang prospek ini. Ya, kalau kalian berhubungan dengan data science, ya seperti dibilang tadi, persaingannya bakal lebih banyak ya. Jadinya ini apa namanya, komunitas data science Indonesia gitu ada ya. Data science ada. Itu kepalanya, ketuanya itu bukan orang IT ya, tapi orang finansial. Oke. Itu orang finansial ya. Itu yang kemarin sempat ikut SIET ya, yang dengan Brawijaya waktu itu kan waktu itu saya sempat jadi moderator juga. Itu kan memang beliau dari data apa namanya, dari finansial juga gitu ya. Malah saya lupa namanya, sorry. Itu waktu itu ya. Jadinya ini persaingannya kan lebih banyak ya, karena apa namanya, data science ini selain kemampuan teknis juga kemampuan domain expertise-nya sangat diperlukan gitu. Jadi data science ini baru ada ketika datanya banyak ya. Kalau datanya belum ada, nggak ada data science gitu ya. Itu salah satu yang kenapa ini baru gitu, karena setelah data banyak tercatat baru ada istilah data science gitu ya. Kalau zaman dulu kan ini orang menduga-duga gitu ya, menduga-duga dan mengambil sampling sendiri secara terbatas itu. Kalau di bidang sosial itu masih dilakukan sampai sekarang, tapi ke depan juga saya yakin arahnya ke ini ya, lebih ke apa namanya, data yang sudah banyak gitu. Misalnya apa namanya, ini pernah nggak kalian disuruh mengisi survei dengan iming-iming pulsa gitu ya. Misalnya ini pernah saya dapat misalnya apa namanya, iming-iming survei tentang pembulian gitu ya, pembulian apa namanya, oleh bidang apa namanya, sosiologi gitu misalnya ya. Itu kalau misalnya yang mengisi itu apakah yakin apa namanya, bisa menyimpulkan gitu ya dari data yang sedikit itu gitu ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya dibuat grup atau forum di sosial media gitu misalnya, dianalisis postingan di sosial media itu kan jauh lebih banyak ya, dan jauh lebih natural yang bisa didapat gitu. Jadinya kan dari sana juga banyak kan ya yang di dunia nyata kalem gitu, di sosmed galak banget gitu kan, ada yang seperti itu. Kalau orang seperti itu ditawarin kuesioner gitu, nggak mungkin dia jawab seganas di sosmed gitu kan ya, seperti jadinya di sana juga kenapa saya tambahi juga masalah scraping dan web crawling di ini gitu. Jadinya itu ya. Jadi data science ini ya persaingannya nanti ini ya bakal luas banget gitu ya. Seperti Luas ya. citranya Mas Ari tadi ya, dikalahin sama orang kedokteran ya, jelas juga gitu ya. Karena yang dibutuhkan orang yang bisa mengolah data kedokteran gitu kan ya, seperti itu. Oke, mungkin langsung saya lanjut di pertanyaan berikutnya ya, dah mau lagi 30 menit ke jam 10 ya. Oke, izin bertanya ya, ingin bertanya mengenai big data yang mengarah ke TA gitu ya. Karena kata Pak Wira atau jadinya big data dan data mining ya bisa diambil di lab 2. Ya, bisa diambil di lab 2 ini ya, karena gini loh, apa namanya, misalnya ini di lab 1 gitu ya, di lab 1 apa namanya, ada yang mengambil data dari Kaggle atau dari UCI machine learning gitu misalnya ya. Itu terus membuat algoritma terus jadi gitu kan ya. Di sana kan berarti proses apa ya, mencari data, terus proses apa namanya, menyediakan infrastruktur pemrosesan data dan sebagainya itu kan tidak dipertimbangkan di sana, termasuk bikin user interface-nya di sana gitu ya. Jadinya yang seperti apa yang apa namanya ini ya mengarah ke lab 2 ya, yang
membuat infrastruktur tersendiri gitu. Jadinya banyak loh gini algoritma ya, algoritma misalnya deep learning gitu ya, atau SVM gitu misalnya, yang kalau menggunakan penelitian biasa gitu, mengolah di komputer yang tidak mengerjakan apa-apa gitu ya, akurasinya tinggi gitu. Tapi kalau itu sebenarnya mau diarahkan untuk misalnya ini ya, di dunia nyata gitu, dipakai di tingkat industri, bukan di tingkat science gitu ya. Kalau science itu kan kita di laptop pribadi yang tidak ada gangguan barangkali, yang data semua proses kita handle gitu kan ya. Itu bisa kita lakukan. Tapi ketika dirilis, di deploy ke suatu sistem itu tak semulus itu gitu ya, tak semulus itu. Jadinya mendeploy aplikasi AI semacam ya nggak usah jauh-jauh, misalnya Face App ya, Face App. Face App yang misalnya bisa bikin wajah kita tua atau berubah gender gitu kan misalnya. Nah, pernah nggak kalian berpikir itu seberapa berat beban servernya gitu? Ya, artinya kan saat kita ngobrol sekarang ini berapa orang make itu gitu kan ya. Jadinya termasuk beban komputasi itu gitu ya, bisa kita masukkan sehingga algoritma itu ya kita boleh aja make scikit atau pakai MLlib-nya PySpark dan sebagainya, boleh aja karena kita emang penekanannya di pembuatan infrastruktur. Nah, itu yang ini ya kita arahin ke lab 2. Jadinya saya juga ini ya sempat kemarin diskusi antar Caleb gitu kan ya, membahas tentang penyetaraan tingkat kesulitan TA gitu ya. Jadinya kan di IoT terutama kan ya, ada beberapa bimbingan saya di IoT itu make AI dan machine learning juga gitu. Terus kalau misalnya itu dikejar bagian machine learning-nya kan nggak fair gitu ya. Nggak fair. Ini dia udah bikin perangkat IoT, bikin webnya juga, bikin komunikasi data, terus masih dikejar soal algoritmanya gitu kan, kurang fair gitu ya. Kurang fair menurut saya, karena arahnya pembuatan sistem, bukan mencari akurasi yang tinggi ataupun harus mengerti algoritmanya, bukan ke sana gitu. Nah, itu yang coba saya tekankan di sana gitu ya. Karena kolaborasi di 2TA itu sampai sekarang belum pernah berhasil ya. Sebenarnya gampang banget itu, waktu di Jepang juga saya ada publikasi saya yang kolaborasi antar elektro dan mesin dan TI. Saya bagian TI-nya itu ya jalan aja, tapi agak susah juga ya. Di sini itu masih agak susah. Kemarin ada yang hampir tapi ujungnya batal gitu. Ya itu juga salah satunya. Ya. Jadi kalau saya idealnya ada yang misalnya ada yang membuat sistem instalasi Hadoop dan proses input datanya misalnya di Linux, itu ada yang membuat pendalaman algoritmanya di TA yang lain gitu, sebenarnya pinginnya, tapi agak susah jadinya ya. Bisa juga satu orang mengerjakan semuanya gitu ya barangkali itu. Tapi algoritmanya jangan dikejar gitu, itu request saya kemarin gitu kan ya, seperti itu. Nah, big data pasti mengolah data yang besar jumlahnya, yang nantinya kita olah dengan EDA ya sana, untuk mencari outlier ya sana ya, outlier data visualization, hingga mengolah menggunakan machine learning. Dan kurang rasanya jika mengolah data tapi tidak kita olah dengan machine learning ya, pastinya begitu ya. Itu juga jadinya kalau tidak ada machine learning ya kurang gitu. Jadinya sini kalau merasa kuat ngendel semua ya bagus. Tantang. Bagus aja, tapi kalau misalnya machine learning-nya dikerjakan oleh temennya gitu ya, temennya yang juga ngangkat TA yang terpisah gitu ya misalnya, itu bagus juga gitu ya, seperti itu. Ya. Machine learning itu sendiri merupakan subset AI ya, di mana AI itu masuk lab 1. Nah, itu ya di sana, di sini. Jadinya saya sendiri dan Mas Ari sendiri juga kan ini ya sebenarnya ada background sistem cerdasnya juga gitu kan ya. Iya. Kalau kita bilang itu Pak Andi ya, Pak Andi kan ini juga
algoritma juga kan, misalnya algoritma apa namanya N koloni, terus algoritma apalagi untuk optimasi jaringan. Kalau itu kita kejar itu ini juga ya apa namanya lab 1 juga gitu loh misalnya ya algoritma. Jadinya lab jangankan gitu. Saya pernah nguji lab 3 yang bagian sistem informasi aja ada loh gini apa namanya expert sistemnya ya ada. Ini jadinya apa ya sebenarnya susah kita benar-benar zaman sekarang itu bikin TA yang nggak ada ya sedikit decision support system lah minimal gitu ya susah banget gitu kita kayak zaman dulu gitu bikin sistem informasi bikin database bikin UX selesai gitu bikin survei pengguna black box selesai gitu ya ya emang susah gitu ya mungkin kalau di kampus saya yang dulu masih boleh gitu ya karena swasta levelnya beda gitu ya seperti ininya ya bagaimana bisa masuk lab 2 ya karena kita di sini ini ya Big Data masuk lab 2 karena kita di sini membahas tentang infrastruktur dan komunikasi data juga gitu ya. Jadinya scraping misalnya data crawling gitu. Apakah itu bagian lab 1 terus soal instalasi Linux gitu. Kalau instalasi Linux apa namanya dan instalasi infrastruktur Hadoop gitu misalnya ya. Itu apakah itu lab 1 ya enggak juga kan itu ya jadinya itu yang kita jadinya pengolahan data besar dengan mengedepankan performa ini ya apa namanya beban hardware terus infrastruktur terus kecepatan pengolahan dan lain-lain itu yang plusnya gitu ya di sana jadinya saya kenapa mengangkat big data dan apa namanya algoritma juga dalam ini ya dalam lab 2 ini sekarang itu karena apa namanya banyak loh yang menggunakan machine learning dan AI tapi penekanannya bukan di algoritma tapi lebih ke infrastruktur sama performa ini ya apa namanya ke hardware gitu ya hardware ini lebih arahnya ke terapan gitu ya makanya ini kan ya di bimbingan saya misalnya ada yang membuat ini ya apa namanya pengukuran jarak antar orang di kamera gitu misalnya ya menggunakan hard cascade ya dengan pakai XML yang full body gitu misalnya itu boleh gitu di lab 2 kenapa karena penekanannya adalah ketika aplikasi itu diinstal di Raspberry Pi dan dijalankan seharian gimana performanya gitu ini kita nggak apa di sana nggak usah ngomongin ini hard cascade-nya nggak dimodif sama sekali gitu apa namanya tidak ada XML-nya juga nggak dimodif gitu misalnya kita nggak usah bahas itu gitu tapi apa namanya kita bisa fokus ke penggunaan AI ya di sana itu untuk aplikasi terapan itu yang mau kita ini apa namanya angkat di lab 2 ini gitu. Jadi kalau misalnya kalian pinginnya itu bahas tentang vektor ya, bahas tentang apa namanya rumus-rumus dan apa namanya macam-macam itu ya ke lab 1 gitu. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan infrastruktur khusus seperti Hadoop dan lain-lain ya lebih cocoknya di lab 2 gitu. Ya, itu. Ya, lebih ke terapan ya kalau di lab 2 gitu. Karena di sana bedanya ya. Tapi kalau saya sendiri setiap publikasi seperti yang kalian bisa tonton di YouTube-nya saya gitu kan ya saya di setiap publikasi saya bahas algoritmanya juga, saya bahas rumusnya juga, tapi bahas IoT-nya juga gitu ya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk mahasiswa di bawah lab 1 tidak usah sejauh itu gitu ya, tidak usah sejauh itu tapi bagaimana suatu framework atau library yang udah ada itu bisa jalan di infrastruktur kalian dan bisa menghasilkan output ya gitu ya. Termasuk evaluasi outputnya lebih ke menggunakan library lagi gitu untuk sebagainya gitu di sana ya. Terus kalau data mining sendiri itu ya itu saya bilang bagiannya lab 2 itu
kurang tepat juga gitu. Kalau itu setuju saya. Kalau big data, tapi kalau big data saya ini sudah kesepakatan itu lebih ke ini ya, lebih ke lab 2 karena apa namanya kemarin waktu mengisi ini ya di Digital Talent Scholarship dan membawa apa namanya kurikulum dari UI ya, Universitas Indonesia, emang banyak sekali yang teknisnya. Di big data itu lebih arahnya ke cloud computing dan lain-lain gitu ya. Jadinya di sana juga, jadinya lebih cocok membahas tentang infrastruktur di sana gitu. Selain membahas ini, karena di mata kuliah yang lain sudah banyak membahas algoritma dan lain-lain kan gitu ya. Sana. Terus kalau data mining, kenapa kemarin saya adakan ya supaya ini ya apa namanya ya ada variasi lah selain masalah citra gitu karena apa namanya ini ya kurang lebih terlalu banyak penekanan di citra ini untuk di TA yang udah ada gitu salah satunya itu ya tapi nggak salah juga karena apa namanya citra tuh paling populer ya untuk naikin indeks Scopus juga paling ini sakti tentang computer vision emang nyata ya emang nyata seperti itu ya itu. Ya, itu barangkali dari saya. Jadinya tentang machine learning itu ini ya, jangan salah gitu sampai di lab 3 juga masih ada yang ini ya, masih ada yang menggunakan machine learning itu ada gitu ya di sana. Jadinya emang susah sekali kalau kita misalnya batasin penggunaan AI dan machine learning itu harus lab 1 itu kita kalau seperti itu benar-benar semua masuk lab 1 gitu. Dan saya juga request pindah ke lab 1 gitu ya. Seperti itu gitu. Kalau misalnya itu karena saya juga nggak ada publikasi tanpa menggunakan machine learning dan lain-lain gitu. Sama sekali nggak kepikiran bikin cuma apa namanya pemrosesan data biasa gitu ya seperti itu. Ya, itu saya setuju sekali itu seperti itu ya. Jadinya di sana kurang lebih nangkep ya bedanya ya. Gitu. Ini kalau lab 1 justru sekarang diringankan. Ya, oke ya. Jerinhan apa ya? H+. Oh, H+ apa ya artinya? Oke, seperti itu ya. Ya silakan ya misalnya itu. Oke, itu barangkali mungkin ada tambahan dari Mas Ari barangkali. Kalau saya sih nangkepnya gini Pak, karena mungkin dulu saya juga mahasiswa juga ya. Ada kemungkinan nih kayaknya teman-teman antar lab ini ada gengsinya Pak. Jadi kalau saya boleh bilang sih buat teman-teman di sini janganlah oh itu teman saya di lab 1, saya di lab 2 kayak gini. Dosen-dosen yang teman-teman di setiap lab itu mumpunin semua untuk mewujudkan apa yang teman-teman inginkan, baik itu machine learning, baik itu big data kayak gitu. Kalau misalnya kebetulan teman-teman di sini di lab 2 ada Pak Wira. Pak Wira pun itu sangat mumpunin juga buat machine learning. Jadi menurut saya sih tidak ada masalah. Kemudian kalau misalnya untuk di level lab aja teman-teman permasalahkan untuk kayak oh ini AI, ini big data gitu ya. Pada kenyataannya nanti teman-teman bekerja sama di beda bidang loh, nggak cuma IT doang. Mungkin kalau tahu finansial, accounting kayak gitu. Jadi kalau menurut saya sih nggak apa-apa sih, nggak usah terlalu dipermasalahkan. Toh juga Pak Wira juga bakal nge-support teman-teman di sini. Kemudian kalau misalnya kayak gitu ya nggak usah lah berkecil hati gitu kan. Semua yang ada di lab 2 itu kena tangannya Pak Rama sukses semua lah ya, intinya kayak gitu Pak Rama ya. Jadi emang zaman dulu oh anak AI karena dia ngambil AI terus dia pinter misalnya kayak gitu. Oh network jaringan ya gitu-gitu aja gitu kan kurang advance gitu ya. Padahal kalau keluar lulus malah yang keterima duluan orang yang tahu jaringan, tahu Linux gitu kan. Percaya sama saya, orang yang tahu Linux jaringan itu paling gampang dia masuk ke Telkom atau jaringan security macam-macam dia. Kalau misalnya teman-teman AI pasti nolaknya yang sopan kayak gini.
maaf kami tidak ada budget untuk level kualitas Anda misalnya kayak gitu. Ada juga kayak gitu. Tapi kalau menurut saya sih untuk masalah gengsi antar lab nggak relevan sih, karena nanti kedepannya teman-teman pasti bakal kerjasama dengan beda bidang. Jadi kalau antar lab udah seperti itu mungkin kalau saya nggak terlalu relevan. Jadi seperti itu nggak usah terlalu dipermasalahkan. Dulu pun kalau saya itu kasusnya ada dua, antara teknik informatika sama ilmu komputer. Zaman dulu itu beda, tapi yang diajarkan sama. Jadi saya juga bingung, saya ini harus milih teknik informatika apa ilmu komputer. Zaman dulu ilmu komputer itu di MIPA, teknik informatika itu di Fakultas Teknik. Tapi yang diajarkan sama. Yang di sana ngajarkan algoritma, saya juga ngajar di tempat saya, jurusan saya juga ngajar algoritma. Saya pecahannya elektro, mereka pecahannya dari nggak tahu ilmu komputer dari mana ya. Jadi setiap tempat itu ada aturannya masing-masing ya, tinggal diikutin. Waktu saya lanjut S2, nggak ada teknik informatika itu, dia gabung departemen Computer Science and Information Engineering kayak gitu. Terus teman saya yang di teknik elektro dan teknik mesin bikin robot yang ada bisa deteksi objek gitu. Saya juga bingung kenapa ilmu saya kamu ambil gitu kan. Nah, tapi ya emang kayak computer visionnya itu nggak terlalu robust lah, nggak. Yang penting bisa detek ya. Tapi kalau di kita kan mungkin lebih advance gitu ya. Tapi dia ngeles juga, bisa nggak dimasukin ke Arduino, bisa nggak dimasukin ke Raspberry. Paling Paul harus pakai Nvidia GPU yang mahal itu gitu kan. Jadi ya macam-macam gitu kan. Jadi di teknik mesin dia bisa bikin robot, teknik elektro dia bikin drone gitu kan. Terus di kita drone yang bisa deteksi apa gitu ya. Terus di kita juga bisa bikin sistem informasi misalnya. Jadi kalau kalau saya boleh bilang teman-teman di sini antar lab 1, 2, 3 itu nggak perlu lah. Masih banyak masalah yang lebih pelik nanti kalau ketemu sama jurusan elektro yang mereka bikin robot gitu, mau berantem sama jurusan elektro ya enggak kan. Maksudnya emang di setiap daerah itu mungkin aturan-aturan ini agak-agak rancu juga ya. Kalau saya ngikutin aja dah gitu kan. Kalau di Indonesia kayak gini ya nggak apa-apa diikutin aja. Tapi kalau teman-teman di sini di lab 2 itu udah ada dosen-dosen yang bisa mumpunin dan nggak kalah beda lah sama lab-lab yang lain yang bisa nge-support mimpi-mimpi dan proyek-proyek kalian. Jadi kayak gitu. Jadi dari saya sih itu. Jadi jangan, masih banyak masalah yang lebih pelik, bukan lab aja gitu. Kalau saya sih kayak itu. Gimana Pak Wira? Ya, ini sangat bagus sekali tadi contohnya itu. Jadinya kadang yang teknik mesin ini bisa ngoding gitu kan ya. Kalau elektro bisa masih juga. ya, kalau elektro masih nyambung gitu. Teknik mesin bisa ngoding gitu kan ya. Itu emang fakta gitu ya. Emang fakta emang ada ya untuk bikin ininya. Ini ya. Jangankan gitu. Saya jadi reviewer juga kebetulan ini ya di jurnalnya ini ya, jurnalnya di fisika di MIPA itu juga kalau kadang-kadang kalau ada yang berhubungan dengan AI gitu ya, kebetulan teman seprajap yang megang jurnal intinya kadang saya dapat review ini ya, peramalan cuaca berdasarkan neural network gitu. Itu TA-nya anak fisika gitu ya. Anak fisika jadinya hasil klasifikasi di neural network dibandingkan dengan rumus ini perubahan cuaca dan sebagainya gitu kan ya. Itu ada gitu ya. Jadinya kalau itu misalnya disalahin, kenapa nggak masuk TI gitu ya? Ya kita nggak bisa gitu seperti itu. Ya seperti itu salah satunya ya. Ya, jadi itu terus juga ini ya mungkin saya tambahin, saya banyak ya ini ya jadi pembimbing 2 juga gitu ya. Misalnya
di bimbingannya Pak Bimo ya. Kalau saya dengan lab lain sama Pak Bimo sama Bu Budi ya biasanya itu. Kalau Bu Budi yang berhubungan dengan apa namanya NLP ya, tapi ada scrapingnya biasanya saya pembimbing 2 gitu. Kadang kalau sama Pak Bimo kebalik, saya pembimbing 1, beliau ini pembimbing 2-nya gitu. Ada seperti itu. Jadinya apa namanya ya kalau misalnya benar-benar gabungan ya bisa gitu ya. Misalnya kalian cari pembimbing satunya apa namanya dosen lab 1 atau lab 3. Sebenarnya kan Bu Budi juga kalau dibilang bidangnya lab 3 ya enggak juga gitu ya. Itu karena beliau juga bidangnya ini ya apa namanya AI juga gitu ya, yang spesifik di bidang bahasa juga gitu seperti itu. Ya, jadinya itu ya jadinya bisa juga kalian mengambil dosen itu ini ya apa namanya antar lab gitu kalau emang apa namanya apa itu namanya emang bidangnya beririsan gitu ya sangat sangat memungkinkan ya itu. Tapi kalau antar fakultas ya belum. Kalau di Jepang dulu memungkinkan gitu ya memungkinkan ini jadinya kalau dulu pengujinya saya itu waktu disertasi itu ya dari bidang apa namanya bidang sosial ekonomi juga ada gitu karena saya mengangkat basis data terdistribusi juga salah satunya gitu misalnya ya di sana terus ada orang elektro juga gitu jadinya macam-macam lah ya ini ya seperti itu ya. Oke, itu barangkali ada pertanyaan mungkin terakhir ya, karena udah mau jam 10.10 ini ya. Berakhir di 10.10. Ya, kita mengikuti jam kuliah ya, 3 SKS jam kuliah ya, karena nanti mau dipakai oleh mata kuliah selanjutnya gitu kan ya. Nanti jangan lupa subscribe, like, and share-nya YouTube-nya Pak Wira. Oh iya, ya. Oh, enggak. Nanti ini ya saling ini ya. Saling inilah apa namanya itu ya. Jadi Ya. kalau big data ini emang bagus ini tahun-tahunnya yang bagus big data sih kalau saya boleh bilang. IoT juga tahun-tahun bagus. Cuma ya IoT sekarang agak susah ngajarnya gitu karena pandemi ini. Pandemi ini agak susah banget. Gitu. Ya, tapi untungnya masih ada yang gini ngangkat TA IoT juga. Tapi kemarin banyak juga yang tentang ini ya, tentang scraping ya lumayan mulai rame ya. Yang tentang Hadoop belum ada. Ya, belum ada PySpark belum ada nanti ini ya depan itu ya. Sepertinya itu barangkali ya. Jadinya oke kelas A kira-kira ada absensi itu Kelas mungkin saya ini. Ya, saya buka absennya ya. Aman Mbak. Aman ini Mbak Junior Islam. Iya, jawabannya iya. Oke, ya. Oke, itu ya. Jadinya ini mungkin ini ya. Apa namanya kalau untuk kelas B ya materi udah habis, mungkin minggu depan kita diskusi juga gitu ya. Diskusi tentang apa namanya tugas kelompok atau tugas perorangannya kurang lebih. Itu aja mungkin isinya ya. Sama mungkin kalau ada pertanyaan tentang materi-materi kemarin gitu. Jadinya apa namanya di big data ini saya coba ngasih materi yang lumayan bervariasi ya. Bervariasi dari apa namanya visualisasi. Jadinya jangan salah ya visualisasi itu ya. Visualisasi aja gitu ya. Visualisasi aja bisa jadi penelitian loh gitu ya. Penelitian jadinya apa namanya misalnya pembuatan visualisasi yang bisa menggambarkan bentuk data gitu misalnya kalau di bidang statistik bisa jadi ini ya penelitian. Jadinya kemarin ini ya apa namanya teman seangkatan saya ada yang lolos hibah Insinas yang kalau untuk peneliti dosen itu termasuk hibah yang besar lah gitu ya tentang apa namanya solar panel juga gitu. Jadinya output utamanya visualisasi ya. Jadinya dia melakukan memasangkan solar panel di berbagai kabupaten di Bali gitu ya. Habis itu dibuat grafik 3 dimensinya tentang pemetaan wilayah plus ketinggian ya. Jadinya sumbu Z-nya itu ya, sumbu Z-nya itu ini ya
jumlah energi yang dihasilkan gitu ya sana. Jadinya outputnya 3D dan bisa diputar-putar dan kita bisa tahu gini ya per waktunya. Jadinya ada waktu yang bisa digeser, jadinya jamnya sama harinya gitu ya misalnya. Itu outputnya, tidak ada machine learning ya, tidak ada machine learning karena bidangnya teman saya itu elektronika ya. Dia jadinya timnya dia itu orang elektronika, orang statistik ya, orang statistik MIPA ya, terutama MIPA, sama orang elektrosistem tenaga gitu ya. Itu bertiga gitu ya. Jadinya tidak ada machine learning di sana, tapi menghasilkan impact ya. Publikasi juga masuk jurnal Q1 waktu itu ya. Karena emang output yang dihasilkan ya sangat memudahkan orang ini gitu. Jadinya sampai kapanpun ini ya visualisasi itu ada karena nggak selamanya data itu akan ini ya akan diproses semuanya oleh AI gitu kan ya. Kita tinggal nerima instannya gitu. Misalnya nggak mungkin juga rapat pemegang saham ke depan itu cuma keputusan dari AI kita rugi apa enggak gitu kan, enggak ya, nggak mungkin, tapi tetap pasti diikuti dengan visualisasi yang menyatakan rugi karena untung karena apa gitu kan misalnya ya, sepertinya masih tetap diperlukan ya. Ini yang seperti itu mungkin kita bisa banyak kerjakan ya sana. Ini buat nambahin dikit aja Pak. Yeah. Udah jam 10 1. Jadi sebenarnya kalau ini kan saya ngobrol sama teman-teman teman yang sering ikut kompetisi AI ya. Mungkin ada hubungannya sama lab 1 AI. Sebenarnya lab AI untuk mengetahui akurasi itu sebenarnya dia itu untuk mengubah arsitektur neural network-nya. Sebenarnya dia harus tahu datanya loh. Jadi nggak dari data itu dia tahu cara ngolahnya, fittingnya, baru dia bisa ngubah ke bentuk deep learning-nya. Tapi jadi tiap data itu desain deep learning-nya kan berbeda, nggak bisa disamain gitu. Jadi visualisasi kita tahu benar bentuk pattern-nya data itu menurut saya sangat penting dan itu sesuatu yang nggak bisa dipandang remeh. Jadi dari kelihatan datanya, pattern-nya itu bisa sebagai keputusan untuk ini neural net-nya itu gimana desainnya seperti itu. Jadi waktu itu saya pernah ikut juga, pernah disarankan sama teman. Jadi tiap dataset itu benar-benar harus dilihat gitulah. Istilahnya ya dilihat dulu lah di visual, baru itu bagaimana harus cara memprosesnya. Nah, tapi emang kebetulan yang teknologi yang terakhir yang CNN ini mau dimasukin apa aja pasti bisa gitu ya. Tapi zaman dulu itu masih kayak kita lihat dulu datanya kayak gimana, divisualkan yang paling bagus kayak. Jadi ada teknik-teknik yang tidak bisa dipandang remeh sih untuk visualisasi. Ya, itu sih. Ya, terima kasih ya ini Pak Ari. Jadinya udah ini ya, jadinya lumayan ya ini ya, bikin diskusi kayak gini bisa banyak sharing ya juga ini. Tapi ke depan ini ya mungkin tahun-tahun ke depan juga bisa kita bikin seperti ini, tapi diharapkan ini ya pertanyaannya mungkin lebih banyak gitu barangkali. Ini ya supaya lebih ini. Jadinya nanti ini ya kita boleh juga misalnya ada yang mau nanya ini ya lewat WA atau apa juga. Kalau saya sangat welcome, kalau Pak Ari terserah ini ya. Bisa di WA apa enggak gitu mungkin. Ya. Ada grupnya kok. Oh, ada grupnya. Berarti di grup masing-masing lah gini ya. Gitu ya. Oke, itu barangkali ya. Oke, ada pertanyaan dari sana? Oke, ya. Ya, jika tidak ada, ini nanti hasil rekamannya saya upload di YouTube dan saya kasih linknya di ini ya, di Berajah, nanti bisa kalian tonton ulang. Bagi yang mungkin gangguan jaringan bisa nonton lebih pelan-pelan di sana gitu ya, bisa begini. Ya, nanti bisa komen di halaman YouTube-nya juga dan lain-lain.
Oke, jika tidak ada pertanyaan, atau dari Pak Ari mungkin ada tambahan, Pak? Tidak ada, kalau saya udah cukup. Udah. Udah Mungkin, cukup ya. mungkin teman-teman di sini masih belum kepikiran mau bertanya apa mungkin. Tapi bisa sih kalau misalnya ada teman-teman di sini yang minta ada part 2 Pak, gimana? Ini Pak Wira setuju apa udah kebanyakan atau mungkin semester depan gitu. Ya, masih ada minggu depan sih, kalau mau minggu depan kayak gini lagi ya boleh nanti siapa tahu ada yang Nanti banyak ya, biar pertanyaan lihat nanti apa. ini. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan mungkin dari grup saya, nanti saya forward-kan ke Pak Forward Wira. nanti mungkin sekalian kita bahas di Ah, minggu depan itu juga boleh ya. Itu barangkali. ya barangkali ya. Ya Oke, mungkin kalau dari saya cukup Pak ini. ya cukup ya. Jadi sekian ya, terima kasih bagi mahasiswa yang sudah berpartisipasi, terutama yang bertahan sampai akhir gitu ya. Gitu ya. Jadinya positive thinking yang live gangguan jaringan ya. Oke, begitu ya, jadinya terima kasih banyak sudah berpartisipasi. Mudah-mudahan diskusi ini bermanfaat ya. Jadinya ada bayangan juga, nggak cuma teori ya. Jadi saya setuju banget tadi ini ya, jadinya banyak sekali soft skill yang ini ya, yang apa namanya di luar TA yang justru dibutuhkan banyak di apa namanya di dunia kerja gitu ya. Jadinya banyak-banyaklah gini ya, nyoba-nyoba gitu ya, seperti itu. Oke, sekian, terima kasih ya. Sampai jumpa di acara berikutnya ya. Oke. Ya.